Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru SMK Padaherang. Khususnya untuk guru-guru Bapak Ibu guru PNS ya. Nah, di sini saya akan berbagi terkait dengan salah satu aplikasi yang membantu saya dalam menginputkan SKP ya, atau input aktivitas. Nah, untuk input aktivitas ini yang saya rasakan, memang ketika ada foto itu kita bingung mau menginputkan aktivitasnya apa, karena di sini kita tidak disortir berdasarkan berdasarkan jenis kegiatannya gitu ya. Jadi kita hanya bisa di sini menuliskan nama kegiatannya, bukan jenisnya. Sedangkan dalam aturannya kita memiliki jatah per jenis ya, bukan per kegiatan gitu. Nah, maka dari itu saya berinisiatif untuk membuat aplikasi yang bisa membantu menginputkan aktivitas harian ini. Ya, nama aplikasinya kalkulator SKP ya. Nah, kalkulator SKP ini bisa Bapak dan Ibu akses di link ini. Ya. Jadi link ini yang Bapak dan Ibu yang suka menginputkan e-rapot pasti sudah tahu. Ya. Alamatnya di Linktree _SMK PDH. Ini. Nah, ada di link ke paling atas, kita klik saja. Nah, di sini halamannya tidak mewah Bapak Ibu ya, sangat sederhana. Di sini ada tabel-tabel aturannya Bapak dan Ibu. Sebenarnya kita ada 5 jenis kegiatan. Di antaranya adalah melaksanakan pembelajaran, merencanakan, menilai, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan. Nah, di sini ketiga jenis ini kalau kita lihat di SKP itu tidak dijelaskan di sini. Ini tuh pemantauan, pengawasan itu disortir gitu berdasarkan jenisnya, tidak ya. Hanya dituliskan di sini aja menilai hasil, memimpin sekolah. Jadi kita kalau mencari mungkin Bapak Ibu mempunyai cara yang lebih bagus ya, tapi kalau saya agak bingung juga gitu ya. Nah, dengan adanya kalkulator ini kita akan lumayan dipermudah lah itu ya. Nah, yang pertama kita registrasi di sini. Karena belum registrasi, kita registrasi. Kita masukkan NIP. Nah, saya sudah punya NIP yang random. Kita masukkan saja NIP-nya. Namanya misalkan di sini Yana misalkan ya. Yana SPD misalkan ya. Lalu daftar. Data guru berhasil diinput ya, daftarnya sudah berhasil. Lalu masukkan lagi NIP yang tadi. Jadi silakan masukkan NIP Bapak Ibu ya, masukkan di sini lalu masuk. Nah, sekarang sudah bisa login dan di sini Yana SPD Anda belum memiliki target bulanan katanya di sini ya. Kenapa kedap-kedip ya ini? Nah, memiliki target bulanan, maka kita mulai target bulanan di sini, target bulanan. Kita klik yang bulan Desember saja, yang bulan kemarin. Lalu jumlah hari kerjanya. Nah, jumlah hari kerja ini harus dilihat dari Kamob ya. Nah, dari mana lihatnya? Melihatnya di sini. Nah, ini 23 hari kerja ya. Jadi 23 hari kerja ini kita tuliskan di aplikasi di sini, ketik 23. Lalu jumlah hari kerja siswa libur ya. Siswa libur kan di bulan Desember ada libur tuh 6 hari ya. Nah, di sini kita klik 6 situ ya. Jadi ini jangan dihitung Sabtu Minggunya, jangan dihitung ya. Nah, kalau misalkan ini 6 berarti 23 kuring 6 17. Gitu ya. Jadi totalnya 23. Lalu kewajiban Bapak Ibu mengajar berapa jam? Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu Wakasek di sini memilihnya yang ini ya. Lalu untuk mengajarnya kalau misalkan tidak ada Wakasek ini.
Nah, saya contohkan yang Wakasek saja ini ya. Lalu tambah. Nah, sudah ditulis target bulan Desember jumlah hari kerja saat siswa masuk 17, saat siswa libur 6 hari, kewajiban mengajarnya 12 jam. Nah, di sini yang ada tabel yang hijau dan yang merah. Ya, atau pink. Untuk yang hijau ini ketika siswa masuk. Untuk yang pink ini ketika siswa libur. Nah, ini total harinya 23 hari. Jadi kewajiban kita dalam satu bulan adalah aktivitas kita itu sebanyak 10.350 menit ya. Itu termasuk yang siswa libur dan siswa masuk. Nah, contohnya, nah ini dengan aplikasi ini kita sudah ketahuan nih, melaksanakan pembelajaran target minimalnya adalah 2.754 menit dalam bulan Desember gitu. Merencanakan segini ini, lalu totalnya adalah 7.650 menit ketika siswa masuk. Nah, ketika siswa libur kita tidak ada melaksanakan pembelajaran kan, 0. Merencanakannya 40%, yaitu 1080 menit, dan menilai hasil 810 menit, melaksanakan tugas tambahan 810 menit. Nah, saya mau disclaimer dulu Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu mau menggunakan aplikasi ini mangga gitu ya. Tidak apa-apa, karena aplikasi ini hanya membantu saja gitu. Bagi yang merasa terbantu gitu. Kalau hanya merasa yang terbebani ya janganlah, pakai cara yang biasa saja. Yang mudah-mudahan dengan cara ini pun atau cara biasa pun itu tidak menjadi kita jadi nambah pekerjaan gitu. Kalau saya sih dengan aplikasi ini justru cepat pekerjaannya gitu. Berbeda kalau tidak menggunakan aplikasi ini, saya jadi ngebayang-bayang apa gitu. Berapa, apakah sudah terpenuhi kah, apakah belum kah gitu. 1 bulan itu saya kewajibannya. Nah, dengan aplikasi ini tentu saja saya bisa ngontrol ya Bapak Ibu. Nanti kan di sini kalau melaksanakan pembelajaran saya ada kekurangan, di sini masih ada kekurangan. Nah, kalau saya kelebihan, ada kelebihan di sini. Jadi dalam 1 bulan ini saya enak, tinggal lihat aja, oh saya kurangnya hanya di menilai hasil. Ya udah, saya laporkan yang menilai hasil saja. Tidak usah melaksanakan ini, tidak usah, karena mungkin nanti pencapaiannya sudah lebih, sudah ada kelebihan jam di sini. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat perencanaannya? Nah, di sini ada generate realisasi. Ini kita coba yang ketika siswa masuk dulu ya. Ketika siswa masuk ini, yang hijau. Kita generate realisasi berhasil dibuat, oke. Nah, lalu kita lihat lagi di sini sudah berubah tombolnya, bukan generate lagi, sekarang menjadi realisasi harian. Kita klik realisasi harian. Nah, di sini ada 17 tabel ya. Mohon maaf agak lemot ini internetnya. Nah, di sini ada 17 tabel, artinya 17 hari ketika siswa masuk gitu ya, ketika ada PBM. Nah, hari pertama ini adalah hari pertama di bulan Desember. Jadi silakan dicocokkan dengan ini gitu. Nah, ini hari pertama bulan Desember kan ini. Nah, ini berarti ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, seperti itu. Dicocokkan dengan ini realisasi hari pertama. Oke, sekarang kita mencoba untuk membuat perencanaan realisasi hari pertama ya. Untuk melaksanakan pembelajaran itu targetnya per harinya itu 162 menit. Nah, kita punya kekurangan ya 162 karena belum punya rencana. Kita klik rinciannya di sini. Lalu kita lihat. Nah, itu kan kelihatan Pak Ibu ya. Kalau di sini tuh kelihatan disortir lagi ya, dari 45 menit sampai 120. Kita kayaknya sudah mengerjakan coaching dengan teman sejawat. Nah, ini kan 120 gitu. Karena kewajibannya tadi 180 ya, ini berarti kurang. Kita kalikan saja dengan 2. Gitu. Ada 120 dikali 2, berarti 240 nantinya. Simpan. Oke. Nah, kita sudah punya 240 menit untuk kegiatan melaksanakan pembelajaran, yaitu kegiatannya kegiatan coaching dengan rekan sejawat. Oke, kita kembali. Nah, di hari pertama tuh, jadi kita sudah punya pencapaian 240 menit. Karena targetnya 162,
maka kelebihannya 78. Nah, ini kelebihan ini itu tidak akan sia-sia Bapak dan Ibu. Ini akan diakumulasikan menjadi kelebihan menit dalam 1 bulan itu. Jadi biasanya belum sampai ke hari 30, baru sampai hari ke 25-an itu targetnya sudah terpenuhi Bapak dan Ibu ya. Karena kita sudah punya banyak kelebihan di sini. Ada 78, ada 100 menit, ada berapa menit, nanti itu akan diakumulasikan menjadi nilai kelebihan nanti dalam 1 bulan itu. Jadi enaknya gitu. Jadi kita kan kalau udah terpenuhi ya kita yang penting lah 450 aja gitu kan. Lalu selanjutnya merencanakan pembelajaran. Kita ke rincian. Apa sih yang kita rencanakan? Misalkan merencanakan berapa targetnya tadi ya? Targetnya 67,5 kan. Kita klik. Di sini sudah pada besar ya, di sini yang 120, ada yang 45 tinggal dikali 2 nanti ini. Misalkan menyusun modul ajar. Nah, ini 120 udah satu saja. Gitu ya. Karena sudah memenuhi satu juga. Back. Nah, di sini sudah lebih 52,5 itu. Kita selanjutnya menilai hasil misalkan mengoreksi nilai PAS. Satu saja karena targetnya cuma 45. Ya. Kelebihannya 45 karena kan targetnya 45, nilainya 90. Jadi ada lebih 45. Membimbing dan melatih, targetnya 67,5 juga ya. Membimbing, melakukan home visit misalkan. Simpan, apalagi ini kan, back. Nah, ini tuh kelebihannya 0 karena pas ya, 108. Oke, dalam satu hari ini kita sudah mengumpulkan pencapaian menitnya 630. Ya, padahal kan targetnya 450. Jadi kita ada kelebihan 288. Nah, yang 288 ini akan diakumulasikan dalam 1 bulan sesuai dengan jenisnya. Kalau ini kan ditambahkan ke melaksanakan. Kalau ini dijumlahkan ke merencanakan. Kalau ini dijumlahkan ke penilaian gitu. Sampai dengan hari ke-17. Nah, ini untuk realisasi pertama itu nanti masuknya ke sini hari pertama ini. Nah, itu ya. Nah, kalau kita sudah punya perencanaan, tinggal kita pelaksanaan kan. Oke, kita langsung ke TRK sini ya. Contoh, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ini hari pertama kan Kamis, kita klik. Sudah tidak bisa ya. Kita coba yang hari ini aja. Ya. Pura-puranya ini hari pertama aja gitu ya. Lalu kita melaksanakan pembelajarannya, kita klik lagi yang rinciannya. Nah, ini kita tinggal kopas saja ini, kopikeun, pastekeun di sini di aktivitas utama kan paste. Tuh, langsung kan di sini ketahuan. Oh, ini tuh. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 2. Nah, ini 2 kan kuantitasnya. Berarti lapor kuantitasnya 2. Tuliskan kegiatannya. Misalkan coaching dengan staf sarana, uploadkan fotonya, lalu tambah file kalau ada, simpan gitu, upload lagi. Misalkan sekarang kegiatan yang kedua merencanakan pembelajaran, klik rincian, kopikan judulnya ini, menyusun modul ajar, pastekan di sini, menyusun modul ajar. Ada berapa? Ada 1. Klik sini, 1 saja, menyusun modul ajar mata pelajaran apa-apa, misalkan gitu ya. Dokumennya 1 karena ini dokumen, jadi tambah file ya Bapak Ibu ya. Cari dokumennya gitu ya, dokumen modul ajarnya. Gitu sampai dengan selesai. Nah, jadi fungsi dari aplikasi ini Bapak Ibu jadi hanya untuk menghitung saja. Gitu ya, hanya menghitung dan melihat target kita. Nah, gitu ya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat perharinya itu dibagi rata ya. Hari ini sekian, sama semua, sama sampai dengan terakhir juga sama. Ya, perharinya itu sama gitu. Nah, misal kasus di hari kedua Bapak dan Ibu ternyata tidak ada proses pembelajaran karena jadwal mengajarnya tidak ada di hari kedua misalkan. Otomatis kan ini dikosongkan. Nah, misalkan Bapak Ibu hanya merencanakan.
Lalu gimana yang target yang ini ya? Target yang melaksanakan pembelajaran berarti hari kedua tidak terpenuhi. Bukan tidak terpenuhi Bapak Ibu ya. Jadi ini kekurangan yang 162 itu akan diakumulasikan nanti di sini. Nah, menjadi kekurangan ini di sini ditambahkan. Jadi kekurangannya masih ada. Jadi Bapak Ibu tenang saja, walaupun nanti di sini banyak yang tidak terpenuhi, misalkan hari kedua hanya menilai, hari ketiga hanya menilai dan membimbing ya. Karena Bapak Ibu sudah merasa ya udah yang penting 450 gitu. Ya nggak apa-apa gitu juga silahkan. Itu jadi realisasi itu tidak harus semua unsur terlaksana, tidak harus kan tidak mungkin juga gitu ya. Masa setiap hari harus ada menilai, harus ada membimbing kan tidak harus seperti itu. Kadang-kadang satu hari itu hanya membimbing atau hanya menilai itu nggak apa-apa asal minimal 450 kan gitu. Nah, ketika nanti di dashboard di sini Bapak Ibu akan melihat oh ternyata kekurangan saya misalkan adanya di melaksanakan dan tugas tambahan. Berarti itu aja nanti sisanya yang Bapak dan Ibu laksanakan hanya melaksanakan dan tugas tambahan aja terus setiap hari laporannya. Jadi target kita adalah mengurangi ini angka ini. Nah ini jangan sampai ada kekurangan, diusahakan ada kelebihan nanti. Tapi saya yakin akan banyak kelebihan Bapak Ibu ya dibanding dengan kekurangan. Seperti itu. Jadi setelah saya menggunakan aplikasi ini testimoni Bapak Ibu ya. Setelah saya menggunakan aplikasi ini dalam 1 bulan yang lalu, bulan November, alhamdulillah nilai SKP-nya ada perubahan yang signifikan. Berarti aturan yang saya masukkan ke dalam aplikasi ini bekerja dengan baik. Tapi saya juga tidak menjamin Bapak Ibu untuk bulan-bulan ke depannya sesuai dengan regulasi mungkin akan ada perubahan nanti ke depannya dan insya Allah juga aplikasi ini akan berubah juga gitu sesuai dengan regulasi. Kalau saya ada niat untuk mengubahnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini aplikasinya kita pakai terus karena saya rasa ini sangat membantu sekali Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai 1 bulan ini sudah penuh Bapak Ibu ya, bahkan banyak kelebihan gitu. Nah, Bapak Ibu silakan hapus total di sini. Jadi database-nya akan terhapus gitu ya. Nah, terus gimana dong saya kalau ingin menyimpan ya? Tinggal di input aktivitasnya Bapak Ibu ya, lalu di backup ya. Nah, ini backup. Jadi backup lah setiap bulan ya di SKP-nya. Jadi kalau aplikasi ini sih tidak ada aplikasi untuk membackup ya. Jadi hanya untuk sebulan saja. Fungsinya hanya untuk menghitung saja Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan juga oleh Bapak dan Ibu yang membutuhkan dan tidak merasa ribet ya. Ya kalau mau menggunakan aplikasi yang lain atau tidak menggunakan aplikasi apapun juga mangga itu ya. Saya hanya berbagi saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.